Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tiwi Widiawati, Elis Widiawati, dan Nur Aulia Jahro dari kelas Matematika 3B. Kami di sini akan membawakan materi mengenai bimbingan konseling. Pada mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Arif Abdul Haq, SSI, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 1. Pengertian bimbingan konseling, 2. Fungsi bimbingan konseling, 3. Jenis layanan bimbingan konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Widiawati. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian bimbingan konseling. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sedangkan secara terminologis, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Adapun pengertian bimbingan konseling menurut para ahli, yang pertama menurut Frank Paulson pada tahun 1991, beliau mengemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan, serta mendapatkan kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Kedua, menurut Kiskong, bimbingan menurutnya membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut Bernard dan Palmer pada tahun 1969, bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Yang keempat, pengertian yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Matthewson pada tahun 1969, bahwa bimbingan merupakan pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematik. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tiwi Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan konseling. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah fungsi bimbingan konseling menurut Helen. Helen membagi fungsi bimbingan konseling menjadi 5. Yang pertama, pemahaman. Arti fungsi pemahaman di sini adalah memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tertentu mengenai kebutuhan untuk mengembangkan individu. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini berfungsi untuk mencegah individu ataupun seseorang terjerumus ke suatu masalah yang dapat menghambat perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Di sini membantu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki peserta didik sehingga mereka bisa terus berkembang semestinya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu memberikan layanan dengan tujuan mendampingi perkembangan peserta didik dan membantu mengembangkan potensi yang mereka miliki seoptimal mungkin. Yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi pengembangan konseling yang akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya mengembangkan seluruh potensi secara optimal. Jika kita lihat dari segi sifatnya, bimbingan konseling ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Seperti yang saya terangkan di awal, fungsi pencegahan di sini adalah mencegah seseorang agar tidak terjerumus ke suatu masalah yang dapat menghambat perkembangan mereka. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemahaman.
Hampir sama dengan yang saya terangkan sebelumnya, fungsi pemahaman di sini maksudnya itu memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tertentu tentang pengembangan dari seorang siswi, peserta didik, ataupun individu. Fungsi yang ketiga itu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya masalah-masalah yang dimiliki oleh individu, peserta didik, ataupun siswa. Yang keempat, yang terakhir nih ya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan kepribadiannya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita akan membahas bimbingan konseling dilihat dari jalur pendidikan formal. Oke, ada 10 nih guys, lumayan banyak. Yang pertama itu pemahaman, yaitu membantu konseling agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri dan lingkungan, baik dari aspek lingkungan, pekerjaan, budaya, maupun norma. Yang kedua, yaitu fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga yaitu menyesuaikan, yaitu membantu konseling agar menyesuaikan diri dengan dirinya, dengan lingkungan secara dinamis. Yang keempat yaitu penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, karir di masa depannya kelak. Tentunya dengan melihat minat dan bakat yang konseling miliki. Yang kelima yaitu adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf maupun guru untuk beradaptasi dengan lingkungannya, terutama dengan konseli. Yang keenam yaitu pencegahan, yaitu membantu peserta didik mengantisipasi agar dirinya tidak terjerumus ke masalah-masalah yang dapat menghambat perkembangan mereka. Yang ketujuh itu perbaikan penyembuhan. Di sini adalah memperbaiki kekeliruan pemikiran ataupun tindakan yang dimiliki konseling menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik supaya dapat menjaga kondisi pribadinya yang sehat. Maksudnya itu menjaga peserta didik agar dia tetap benar di jalan yang seharusnya dia lalui. Yang kesembilan yaitu pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat mengembangkan apa yang telah mereka miliki. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu advokasi, yaitu membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengakibatkan perlakuan diskriminasi. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis layanan bimbingan konseling. Adapun di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan jenis layanan beserta penggunaan tekniknya. Berdasarkan pada komponen pelayanan, meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan permintaan dan perencanaan individual, serta pelayanan dukungan sistem. Itu semua menurut Dinbud pada tahun 2008. Kemudian, pemetaan jenis dan teknik layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dalam rambu-rambu tersebut, yaitu yang pertama, ada jenis dan teknik layanan pada pelayanan dasar. Di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan teknik dan dari pelayanan dasar. Pelayanan dasar sendiri mempunyai tujuan membantu semua konseling atau peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka layanan dan teknik dapat digunakan sebagai bimbingan kelas atau bimbingan klasikal. Kemudian sebagai layanan orientasi
Ada juga sebagai layanan informasi. Kemudian ada juga sebagai bimbingan kelompok. Dan yang terakhir sebagai layanan pengumpulan data. Kemudian jenis yang kedua ada jenis dan teknik layanan pada pelayanan responsif. Tujuan dari pelayanan responsif agar membantu konseling dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya, atau bisa juga mengatasi hambatan dalam proses perkembangannya. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka layanan dan teknik dapat digunakan sebagai konseling individual dan konseling kelompok. Melalui konseling individual maupun kelompok ini dapat membantu mengidentifikasi suatu masalah yang sedang dialami agar mendapatkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua ada referral. Referral merupakan layanan yang diberikan kepada konseling dengan cara mengalih tangankan atau mengirim konseling kepada pihak lain yang lebih berkompeten sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseling. Adapun contoh dari kasus referral ini misalnya kayak mengalami depresi atau kecanduan zat adiktif, sakit kronis, terus kemudian kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. Nah, itu semua dialih tangankan kepada pihak yang lebih berkompeten. Kayak misalnya kan ya tadi depresi, berarti depresi kan lebih kompeten ke psikolog, psikiater, seperti itu. Nah, contoh yang kemudian yang ketiga ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Yang keempat ada konsultasi. Kita dapat mengkonsultasikan masalah-masalah yang terjadi, seperti konsultasi dengan guru bidang studi atau wali kelas, orang tua siswa, dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada bimbingan teman sebaya. Ada juga konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan jenis dan sekaligus teknik bimbingan dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait dalam masalah yang sedang dihadapi oleh konseling. Nah, tujuan dari konferensi kasus ini untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kasus yang dibicarakan dan selanjutnya dicarikan solusi secara bersama-sama. Ada juga di sini kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data konseling yang sedang dalam proses pengentasan masalahnya dengan mengadakan kunjungan ke rumah konseling. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.